Di Al-Qamar, karena kita hari ini membahas mengenal hukum roh. Roh itu ada tersebut takhimur roh. Takhimur roh itu tebal, ada tersebut tarqiqur roh. Tarqiqur roh itu tipis. Jadi kemudian roh itu mempunyai sifat dua wajah. Di Al-Qamar ini ujung-ujung surahnya akan kita jumpai roh waqaf, ya. Jadi kita kenal dulu begini. Roh bisa tersebut roh sukun asli atau roh sukun waqaf. Yang disebut dengan roh sukun asli yaitu apabila di atas rohnya, kalau roh sukun asli bahasanya di atas roh ini memang ibu terlihat tanda sukun. Kalau roh sukun waqaf seperti yang mau kita bahas ini, misal di Al-Qamar ini ayatnya Al-Qamar Al-Qamari, tanda waqaf. Kebetulan ini ayat 1, ini ada ayat sebelumnya. Jadi bahasanya apa? Perhatikan Al-Qamaru. Al-Qamaru, roh yang di sini bukan sukun, tapi berharokat domah. Tetapi nanti saat kita membacanya, dia mau kita berhentikan, maka tersebutlah berhenti sama dengan waqaf, ya bahasanya. Ya, sama dengan berhenti. Ya, kadang kita bahasa begini kalau kita nggak ingat, kita paham juga memahami hukum roh. Jadi hukum roh ini sesungguhnya mau nggak mau, suka nggak suka, pada hakikatnya nanti kita memang harus menghafal. Kalau bahasa saya rumusnya, dia punya rumusnya, sebab-sebabnya. Ada kala dia dibaca tebal, ada kala dibaca tipis, ada kala dia dibaca dua wajah. Dua wajah boleh tanpa ibu sadari. Misal ibu belum belajar hukum roh, tapi ibu terbaca tebal, dia terbaca tipis, tidak mengapa. Kita tidak dikatakan salah. Di mana di dalam Al-Quran boleh dibaca tebal, dibaca tipis, dia hanya dapat di 3 tempat. Surah Syuara, surah Al-Qamar, sama surah Saba. Yang hari ini kita coba membahas hukum roh tebal dulu. Hukum roh tebal itu dasarnya ibu harus pegang dua aja. Roh itu dikatakan tebal atau takhimur roh. Jadi kalau bahasa kita takhimur roh, ya takhim murro'u, ada amzah, sama dengan jika berharokat fathah dan berharokat domah. Ini dasarnya dulu. Jadi roh itu bisa dikata tebal, dua dulu pegang harokatnya. Berharokat fathah yaitu berharokat atas, ya domah yaitu berharokat depan. Sekarang kita lihat Al-Qamar di ayat 1. Ya, kita bahas di Al-Qamar. Ayo sebelum kita baca, kita awali dulu dengan ta'awuz dan basmalah. Tafadholi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Mengawali bacaannya berharokat apa amzah wasolnya nih, Bu? Domah. Jadi bacanya ibu gimana kalau di awal ini? Iya. Kas? Ya, iqtarabatis sa'atu. Jadi gini. Kenapa dia dibaca ik? Kenapa tidak dibaca ak atau uk? Ada alasannya, Ibu. Ada ilmunya. Biasanya nih kalau di Al-Qur'an Utsmani Madinah nih, kalau Al-Quran yang di Mekah itu nggak ada harokatnya, nggak ada harokat, dia kosong, dia hanya letaknya gini, alif, hamzah wasol, ya, hamzah wasol, qaf, nih hamzah wasol. Jadi kalau kita melihat hamzah wasol, ini rumusnya di sini, Bu. Kalau kita belajar, apa saya bilang? Kita harus mengenal hamzah wasol di awal kalimat. Kalau di Al-Quran Indonesia, otomatis hamzah wasolnya nggak ada, dia nggak ada sod, dia langsung kasroh. Lalu kalau di Utsmani Madinah, di Mekah, ibu lihatnya begini. Ini bukan harokat domah, ini bukan harokat fathah, ini hamzah wasol. Apa itu hamzah wasol? Kepala sod kecil di atas alif. Dia tidak dianggap jika di tengah-tengah kalimat
tapi dia di awal kalimat dia punya cara membacanya. Dia ada rumusnya. Oh, ini it bukan kebetulan it. Tidak. Apa bahasanya? Lihat huruf ketiganya. Huruf 1 hamzah wasal, huruf kedua qaf, huruf ketiga ta. Apa rumusnya? Ini rumusnya. Jika berharokat fathah dan kasroh, makanya hamzah wasalnya diawali kasroh. Jika berharokat dhammah, hamzah wasalnya diawali dhamm. Ini rumus dasar. Ini rumus dasar mengawali bacaan hamzah wasal. Tapi rumus ini kelak akan batal. Tidak bisa patokan ke huruf ketiga jika ada 3 poinnya nanti. Ya, jadi saya katakan hari ini, walaupun Al-Quran ibu tidak ada rokatnya ketua PG Utsmani Madinah macam ibu itu, lalu ibu Utsmani Madinah nggak ada terlihat, hanya lihat ini, kita harus tahu membacanya. Tapi karena ngapa? Rumus hamzah wasalnya. Jika harokat fathah atau kasrah, huruf ketiganya hamzah wasal kasrah. Ini jika, ini sekarang fathah. Jika dia ti, misal ya ibu, tetap gitu ya. Tapi jika dia uzah, baru u, gitu ya. Rumusnya begitu, ya. Rumus dasarnya ya, lihat huruf ketiganya. Ya, baik, itu sudah kita kasih. Nanti pelan-pelan kita kenal rumus-rumusnya dan apa yang membatalinya. Ya, nanti insya Allah kita sampai sana. Hari ini kita fokus cara membaca. Karena banyak di luar sana cara membaca roh itu masih keliru. Banyak yang tanpa disadari semua dibaca tebal terdengarannya. Kedua, sangat penting meletakkan makhraj roh yang benar. Ya, ayo kita ingat kembali makhrijul roh kita. Coba perhatikan rohnya nanti kalau ibu letakkan di mana rohnya. Masih ingat makhraj, pembahasan makhraj kita, yaitu makhraj roh itu punggung ujung lidah ibu-ibu, ibu tempelkan di gusi. Berarti di sini ya, yang pimping yang paling depan ya, di gusi. Jadi ke depan, jangan di sini ya, jangan di langit-langit. Nih, kalau suka menempelkan begini, jadi R. Ya, jadi R. Dia jangan di langit-langit tapi di berarti kedepankan ujung lidahnya. Kemudian sifatnya lagi saya sampaikan. Jika melafazkan hukum roh, boleh kita menggunakan semua posisi lidah kita ini karena kita mempraktekkan sifat tambahannya al-inhiraf, menyimpang atau menyondong. Jadi maksudnya dipakai. Jadi jangan ngucapnya kecil ujung lidahnya. Nanti tersebutnya R Latin. Ya. Kita bukan R, dia ro. Kalau sudah benar makhrajnya, bibirnya nggak berperan lagi, tidak ada gini. Ro, tidak ada. Nanti bacaan basmalah kita sudah tidak pakai bibir. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dilakukan lagi Bismillahirrahmanirrahim. Keliru. Ya. Jadi benarkan makhrajnya. Nih. Karena hukum roh ini berkaitan dengan makhraj yang benar. Ya, intinya ibu percaya dan nanti mudah-mudahan ibu akan paham kalau lama-lama duduk tahsinnya. Cepat atau lambat ibu pasti paham. Ini nasihat saya. Jika kita meletakkan makhraj yang benar di saat melafazkan huruf hijaiyah, secara otomatis tanpa dibuat-buat hadirlah sifatnya. Karena selama ini kita ngaji tidak kenal makhraj dan belum pernah bertemu dengan ilmu makhraj dahulu kala, di saat kita kecil-kecil, makanya kita ngajinya secara Latin. Bismillahirrahmanirrahim. Gak tahu tempatnya di mana. Jadi hari ini benarkan rohnya. Sekali lagi saya bilang digusi, lidahnya dilebarkan. Ya, ini kalau dipraktek ini mengembang semua. Jadi lidahnya nggak usah dikurang-kurang. Letak saja ar.
ro, ri, ru. Yang boleh ke depan karena harkat dhammah. Ro, ri, ru, ar, ir, ur, ar, ro, irri, urru. Ya, jangan ar, ir, nggak ada. Kita fokus di makhrajnya ujung lidah, punggung ujung lidah ke gusi. Ayo kita praktek ucap huruf ro dulu. Karena berkaitan nanti di saat bacanya. Ayo kita murojaah. Fathah, kasrah, dhammah, bibirnya ditahan ya. Yuk buka ruang. Jadi kalau mengucap ro benar itu Bu, ada ruang yang terbuka ke bawah. Lidahnya yang naik. Ininya buka, ini jari kita bisa masuk. Tapi kalau gini tak buka ro, maka ke depan bibir Ibu. Tapi kalau Ibu bisa membuka ruangnya, ar, ya ro, ri, ru, ar, ir, ur, tidak lagi ro. Coba kalau Ibu dia membuka, gini jadi akhirnya ro, ri, ru, ro, buka. Buka ruang. Lidahnya naik, ada ruang jeda terbuka sedikit, tidak lebar-lebar Ibu. Ini lidahnya naik begini, posisi bibir kita posisi rahang tengkorak kita tuh ada celah begini ya. Jangan dikatup. Ar, ir, ur, ro, ri, ru. Jadi baca iqtarabas sa'atu wa syaqqal qamar. Qamar. Jangan nanti gini bacanya qamar, qamar. Bukan qamar. Kalau qamar